saya Faisal Rusiano dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 17. Di sini saya akan membahas kimia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rusiano dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 17. Di sini saya akan membahas kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bahan kimia dalam tabir surya. Tabir surya merupakan salah satu penggunaan bahan kimia dalam kehidupan. Untuk Anda yang aktif dan sering beraktivitas di bawah sinar matahari, pasti tidak asing dengan penggunaan tabir surya. Tabir surya disebut dengan menggabungkan bahan kimia organik dan anorganik. Penggabungan bahan kimia ini akan menyaring cahaya matahari sehingga tidak mencapai lapisan terdalam kulit Anda. Dalam tabir surya terdapat partikel yang bersifat relaktif. Biasanya partikel relaktif ini terdiri dari zinc oksida atau titanium oksida. 2. Kimiawi kopi membuat terjaga. Ingin terjaga selama penelitian di laboratorium atau aktivitas di tempat kerja. Kopi adalah salah satu solusinya. Dalam kopi terdapat kandungan senyawa kimiawi yang membantu Anda terjaga. Senyawa kimiawi disebut dengan adenosine. Senyawa kimia yang satu ini berperan dalam mengikat reseptor tertentu dan memperlambat aktivitas sinyal sel saraf yang berkaitan dengan tidur. 2. Warna-warni buah dan sayuran. Peran kimia juga ada dalam makanan yang kita makan, terutama pada buah dan sayuran. Aneka buah dan sayuran memiliki warna yang variatif karena mengandung jenis khusus dari senyawa kimiawi bernama karotenoid. Dalam karotenoid terdapat kromofor yang dapat menyerap dan melepaskan panjang gelombang tertentu sehingga akan menghasilkan warna yang ditangkap oleh indera penglihatan kita. Kromofor merupakan senyawa organik yang memiliki ikatan rangkap dan sensitif terhadap cahaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang peran kimia dalam kehidupan. Ketika mengatakan kimia, masih banyak orang yang mengaitkan hanya dengan bom dan hal yang berbahaya. Pada kenyataannya, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kimia dan perannya sangat penting dari kita membuka mata sampai menutup mata. Ketergantungan pada zat kimia sangatlah tinggi. Segala sesuatu, baik makhluk hidup atau bukan makhluk hidup, kepadatan cairan atau gas terbuat dari susunan yang paling dasar dan disebut unsur kimia. Bahkan tubuh manusia terbuat dari bahan kimia, di mana reaksi kimia terjadi saat bernafas, makan, bahkan saat duduk maupun membaca. Oleh karena itu, seorang yang memahami ilmu kimia, pemahaman menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya, serta mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia. Secara khusus, ilmu kimia mempunyai peranan sangat penting dalam berbagai bidang, diantaranya bidang kesehatan, pertanian, industri, biologi, arkeologi, maupun hukum. Pertama, bidang kesehatan. Ilmu kimia di bidang pertanian dimanfaatkan untuk membuat pupuk guna meningkatkan kesuburan tanah, Pertama, di bidang pertanian. Ilmu kimia di dalam bidang pertanian dimanfaatkan untuk membuat pupuk guna meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi dan yang diperlukan tanaman.
Hal ini dilakukan agar para petani bisa memanen tanaman mereka dengan lebih baik. Kedua, bidang industri. Ilmu kimia juga bisa dimanfaatkan di dalam bidang industri. Salah satunya dalam industri pangan, di mana ilmu kimia menjadi alat bantu meningkatkan mutu dan persediaan pangan dan penggunaan. Di samping itu bisa dimanfaatkan untuk membuat mesin-mesin besar yang membutuhkan logam baik. Ketiga, bidang biologi. Ilmu kimia dan biologi saling bergantung. Hal ini lantaran proses kimia berlangsung dalam tubuh makhluk hidup, membutuhkan penjelasan biologi. Contohnya, proses pencernaan merupakan proses kimia yang dipelajari dalam biologi dan diperlukan pengetahuan tentang struktur maupun sifat senyawa seperti karbohidrat, protein, lemak, enzim, dan vitamin. Keempat, bidang arkeologi. Dalam bidang arkeologi, ilmu kimia dibutuhkan untuk menentukan umur fosil. Fosil yang ditemukan dapat ditentukan usianya dengan radioisotope karbon 14. Kelima, di bidang hukum. Untuk membuktikan tindak kejahatan seseorang, maka dibutuhkan pemeriksaan DNA. Pasalnya, struktur DNA setiap individu akan berbeda, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Keenam, bidang rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jauh dari kimia, seperti sabun yang digunakan untuk mandi, deterjen yang digunakan untuk mencuci, atau garam dapur yang digunakan untuk memasak. Itu semua adalah bahan-bahan kimia. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.